Selamat pagi semuanya siswa kami kelas 7. Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya Ibu CS dalam pelajaran IPS di kelas 7. Materi kita pada pagi hari ini adalah dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia, pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia berada pada urutan keempat di dunia. Yang pertama adalah Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika, dan yang keempat adalah kita, Indonesia. Yang kedua adalah persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan suatu sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang baik, yaitu sumber daya fisik maupun manusia, akan cenderung dipadati oleh penduduk. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu diberlakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut dapat dilakukan dengan keinginan sendiri ataupun diprogramkan oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk ini diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi, komposisi penduduk berdasarkan usia itu ada 0 sampai 5 tahun itu disebut usia balita. 6 sampai 12 tahun itu usia SD. 13 sampai 15 tahun usia SMP. 16 sampai 18 usia SMA. 19 sampai 24 itu usia perguruan tinggi. 25 sampai 60 tahun usia dewasa. Di atas dari 60 tahun itu sudah disebut usia lanjut. Permasalahan dalam komposisi penduduk adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, yaitu 15 sampai 65 tahun. Hal tersebut dapat disebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan,
akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Yang berikutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kalau disebut dia jenis kelamin, berarti yang ada perempuan dan laki-laki. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Yang keempat adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah atau kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut sebagai faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, kematian bersifat mengurangi. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat dipengaruhi pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Selain itu, tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kualitas penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan penduduk. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dari negara-negara maju. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, berbeda dengan negara-negara maju yang sebagian besar mata pencarian penduduknya berada di sektor industri. 5. Keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti kelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bangsa. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial dan dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum
berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Jadi jumlah suku bangsa di Indonesia pada tahun 2010 adalah 1128 suku bangsa. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Kamu perhatikan pada cuplikan berikut ini. Kamu adalah 1. Tuliskan pengertian dinamika kependudukan. 2. Tuliskan mengapa persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. 3. Tuliskan permasalahan kependudukan di Indonesia serta jelaskan minimal 3. Yang keempat, tuliskan 5 nama daerah beserta rumah adat, tarian daerah, makanan khas daerah tersebut. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Selamat belajar.